Gue bisa ngeliatin video terus gue ketawa. Ada yang komen gak ngebayangin nasib suaminya di rumah. Anti mainstream, pedagang rujak mangga di Thailand siap sajikan makanan kayak lagi marah. Kayak lagi marah aja, aneh banget. Kayak gak pengen jualan. Kayak orang disuruh nyapu setelah diomelin emaknya, tau gak sih lu? Nah gitu. Itu bener-bener kayak lagi. Kayaknya dia bukan lagi marah deh, dia merasa itu adalah sebuah gendang yang bisa dipukul-pukul buat nyemain musik. Tapi bener-bener kelihatannya kayak kemana-mana tuh, kebuang. Mungkin dia mikir kayak, gue kalau bikin segala macam kelihatan marah-marah kayak nggak ada yang mau beli dah. Tak segala macam kan, wah. Tiba-tiba rame gara-gara orang videoin, anjing, niatnya nggak pengen jualan malah buka cabang, bangsat gitu. Bete banget. Saya kira rame gimana, bingung. Masalahnya ntar kalau semua orang niruin gerakan kayak gini terus tiba-tiba pedagang di jajaran sana semuanya marah-marah gimana? Woi, beli baju gak lu? Orang masak nasi goreng, bangsat. Elah, diterblaliki segala macam. Aduh, ya ampun. Di Indonesia udah ada soalnya duluan kan, yang sarsor itu loh, yang rambutnya warna-warna itu. Yang pokoknya dia masak terus pancinya dilempar gitu. Iya ada. Gua nggak tahu, kayaknya setelah dilempar dia beli baru gitu. Hitung-hitungan, bang ini budget kayaknya kagak masuk bang. Iya, orang gue setiap kali masak gue beli baru gitu. Itu jadi rugi. Ada loh, dia sempat masuk Trans 7 apa waktu itu kalau nggak salah. Gue sempat lihat tayangannya. Lebih ke nggak niat jualan. Kenapa lucu ya gue denger gitu doang. Lebih ke nggak niat jualan. Tai. Gajian dikit banget. Elah. Kayak mungkin dia pengen marah-marah tapi biar kelihatan sama bosnya gitu. Terus bosnya lewat. Elah, apa-apaan nih, gue gaji segini doang nih kerja. Gitu disiram ke bosnya. Buat narik pengunjung lain sih, kayak itu apa sih berisik-berisik gitu. Iya, biar kayak untuk menarik pengunjung tapi kok kayak kesannya. Coba misalkan orang ini tidak tahu. Ada orang pengen beli tapi dia tidak tahu kalau penjualnya seperti itu. Bayangin aja. Dia datang berdiri, "Mbak, sorry pesen rujak mangga 1." Yang beli kan kayak, maaf mbak, wah ini kalau nggak mau nggak apa-apa dah. nggak usah nggak apa-apa. Ini saya mau beli jadi nggak enak ini saya gitu. Kesian aja. Lo kok marah-marah sih. Gue bisa ngeliatin video terus gue ketawa. Ada yang komen gak ngebayangin nasib suaminya di rumah. Gak kebayang suaminya di rumah kayak. Viral, perempuan bersuami 2 di Cianjur diusir warga. Oh, perempuan bersuami 2, gue ngebacanya suami 2 perempuan. Seorang wanita warga desa dalam video pendek yang beredar terlihat warga membakar pakaian hingga berteriak mencaci. Kenapa? Wah, ya karunya ada mana gitu karunya. Ayo. Pengusiran warga sama perempuan yang punya suami 2. Gosor, tidak keluar, gosor. Ayo. Gosor, pikon kasih videonya. Ayo. Dengar aku ya.
Pengusiran warga sama perempuan yang punya suami dua. Tadi ada yang bilang katanya udah diperingatin, udah diajak ngomong tapi masih tetap gitu. Ini beneran suaminya dua? Di Indonesia ada larangan yang melarang poliandri nggak sih? Ada. Suatu sistem pernikahan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Namun ditemukan juga beberapa kasus di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami atau yang disebut dengan poliandri. Kenapa nama gua? Hukum pernikahan, tapi hukum pernikahan bilang kayak seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri. Dalam Islam, laki-laki diperbolehkan memiliki 4 istri. Itu nggak boleh, cewek nggak boleh punya suami dua karena nanti nggak ketahuan itu anak siapa. Oh gitu. Oke. Gua nggak paham. Jadi kita seperti netizen aja, kita ngeliat-liat. WKWK kalau bisa 2 kenapa 1? Ngakak bu lah gitu. Yang disayangin kenapa baju-bajunya dibakar, itu kan merugikan. Oh, ya disayangkan kenapa bajunya dibakar. Anen masih bersatu sebagai istri sah dari TS dan diam-diam melakukan pernikahan lagi secara siri dengan laki-laki lain yang berinisial UA. Oh, pernikahan siri NN dengan UA dilakukan tanpa sepengetahuan dari suaminya, padahal di antara dirinya dengan TS masih ada ikatan perkawinan yang sah. Oh, namun kasus poliandri yang dilakukan NN tersebut baru terbongkar setelah dilakukan penelusuran dan pihak keluarga TS yang penasaran dengan beredarnya isu pernikahan antara RNN dengan laki-laki lain. Oh, jadi ini hitungannya mah perselingkuhan dong, bukan poliandri. Jadi ya ini tidak bisa dikontekskan sebagai ya udahlah. Tidak bisa berkata-kata. Oh, ini bajunya dibakar ya. Ada perempuan punya suami dua diusir sama warga. Ini pembakaran pakaiannya. Aduh, gua nggak tahu mesti ngomong kayak apa, men. Coba mungkin lu bisa bantu gua yuk. Tapi ya, pertanyaan lu sudah terjawab kenapa itu terjadi. Dia masih nikah sama suaminya sendiri. Gimana sih dia masih nikah sama suaminya sendiri? Dia udah nikah, tapi dia tiba-tiba ketemu sama cowok lain, terus nikah siri. Jadi dia hitungannya menyelingkuhi suaminya yang pertama. Kemudian mungkin warga lain kayak akhirnya tahu, terus kayak, "Dih, apa lu bakar-bakar?" Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang bakar-bakar baju. Tapi ya udahlah. Ini di motor, dompet ketinggalan di motor semalaman, nggak ada yang ambil. Ini di motor. Ada yang komen kalau di Medan udah dikunci setang pun hilang. Waduh, parah banget. Kenapa ya? Gua di Lampung, di kampung kakung gua. Jarang sekali ada orang yang turun bertamu ke rumah orang, kunci motornya diambil. Ara menyaksikan sendiri. Kunci nempel motor taruh teras, udah. Biarin aja. Yang penting kalau malam dimasukin. Tapi kalau pagi, siang, sore, terus ya rada-rada kayak sebelum jam 9 sebelum motor dimasukin, ya goler-goleran aja di depan gitu. Kayak kuncinya juga mau manggil orang, "Ayo bang, aku masih nempel, ayo bang," gitu. Kagak ada yang nyentuh bro, kagak ada. Emang kadang di beberapa tempat tertentu tuh respect, men. Aku kena culture shock misalnya. Culture shock. Kamu kalau bawa motor kuncinya langsung dicabut ya. Terus akhirnya dibalikin lagi. Ya gitu orang. Bingung. Kocak abis. Detik-detik aksi remaja bobol ATM terekam CCTV. Anjay. Udah pakai mobil. Oh, ini ditali ke ATM-nya ya? Anjay. Terus diseret. Oh enggak, dicopot, dibawa masuk ke mobil. Ini cewek loh. Cewek apa cowok ya? Badannya kayak cewek, kayak dia pakai kerudung gitu. Oh, ini cowok pakai kerudung. Sebenarnya dia kayak pakai kerudung merah gitu. Apa emang rambutnya merah ya? Gue juga nggak tahu dah. Mirisnya lagi 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur. Ya, namanya bocah zaman sekarang, lu iming-imingin duit 1 juta juga udah pada, "Ayo bang, di mana bang? Berangkat kita," gitu.
Kesalahan pertama pelaku nggak copot plat nomor. Hal ini bikin pelaku lebih mudah dilacak. Kesalahan kedua, CCTV nggak ditutup dulu. Seenggaknya yang di luar biar nutupin aksinya. Kenapa dikasih tahu tutorial si abang? Ya udahlah. Dia belum masih kurang pro gitu. Coba ya, gua nggak bisa ngebayangin. Jadi kan ATM itu ada 3 ya. ATM tunai, ATM setor tarik, ATM non tunai. Coba bayangkan kalau misalkan yang dia ambil adalah ATM non tunai. Udah pede, wah, dibawa masuk ke rumah, yeay, kita bisa untuk mengambil ATM. Waktu dibongkar, loh kok nggak ada duitnya? Nih slot duit di mana bro? Gitu. Dibaca non tunai, ya Allah sedih. Syukur. Gue lagi fokus-fokus nontonin videonya kan. Gue pengen mengambil intisari dari apa yang terjadi. Ya intinya sederhana. Ada begal berusaha membegal orang, tapi korban melawan. Korban sempat dibacok, tapi korban berhasil melakukan perlawanan. Terus si begal lari meninggalkan motornya. Terus kemudian karena lokasinya itu dekat kampung warga pun nyari lokasi si begal ini, kemudian ketemu, terus bakbuk, salam olahraga, dibawa sama pihak kepolisian. Ketika di videoin ada satu orang yang syukur. Seru banget tuh kayaknya tuh mas. Seneng banget gue. Totalitas tanpa batas, nggak percuma lapor damkar. Uang pelajar ini masuk gorong-gorong, telepon damkar 10 menit duit langsung kembali. Dan uangnya 100.000, respect. Hashtag nggak percuma lapor damkar, respect. Respect bro. Petugas damkar DKI sektor Kecamatan Cipayung membantu warga mengevakuasi uang yang terjatuh pada gorong-gorong saluran air. Dan ini konteksnya adalah pelajar ya, maksudnya untuk uang 100.000 dipegang pelajar tuh itu adalah jumlah yang cukup banyak, dan ya mungkin dia udah buntu banget gitu dan sangat amat membutuhkan uangnya kembali. Terus kayak ya udah 100.000-nya kembali, yay. Respect. Sebanyak 3 personel dikerahkan ke lokasi kejadian. Kurang lebih 10 menit proses evakuasi berlangsung. Uang tersebut berhasil diambil dan diserahkan kepada pemilik. Respect. Tapi tolong, ini nanti dipakai buat apa, Mas? Ini tempat apa di belakangnya? Tolong jangan dibawa ke warnet ya. Min mau curhat, di rumah aku kan pasang wifi. Kadang emang kita berbagi. Cuma kalau emang udah sangat lelet jaringannya, kita ganti passwordnya. Lah belum ada sedetik kita ganti, datang lagi minta password. Masalahnya bukan cuma 1 doang, tapi 3 rumah tetangga semuanya pakai. Lah, kalau kita ganti password wifi, malah pura-pura nanya berapa harga kalau masang wifi. Udah setahun nanya gitu, nggak masang-masang juga tuh wifi. Basa-basinya basi banget. Aduh, gila ya, emang sekarang tuh kuota mahal ya pak. Pasang wifi berapa sih pak? Oh segitu. Bagus nggak make yang itu? Coba saya cobain dulu pak, bentar. Di-share ke keluarganya. Apalagi kan sekarang kalau let's say Xiaomi deh, kalau lo pakai Xiaomi, kalau lo mau nge-share wifi kan tinggal di-scan terus connect kan, gampang gitu. Kadang mereka suka sindir-sindir juga kalau kita ganti password. Kalau kita lagi berbagi sih nggak apa-apa. Cuma kalau udah diganti ada kayak perasaan gak enaknya lah harusnya kalau mau minta lagi. Ini sumpah Min, belum sedetik diganti udah datang minta lagi. Allahu Akbar. Ya Allah. Kalau misalkan lu bener-bener gak enakan, ada sebuah teknologi, ada sebuah freeware deh. Soalnya dibukanya di Chrome yang bernama Netcat. Jadi lu bisa membatasi sekiranya pengguna ini bisa menggunakan bandwidth internet tuh berapa banyak. Jadi mereka akan tetap terkonek kepada wifi tersebut, tapi nge-lag. Dan ketika nge-lag, pada akhirnya ya internet dia akan melepaskan internet itu terus bilang kayak anjing lemot banget, mending gue pakai data gitu. Terus kemudian mereka akan menyerah. Atau kalau misalkan mungkin ada cara-cara lain, lu bisa share aja di kolom komentar di bawah. Gue nggak tahu sih itu Netcat masih bisa dipakai atau enggak, karena gue pakai Netcat dulu buat ya kurang lebih sama kasusnya sama tetangga. Ini jadi ada cerita, ada orang bikin cerita gitu di Twitter tentang perkara Shopee Food, driver Shopee Food yang kayak emes banget gitu loh, gemes. Oke mas, hati-hati, makasih mbaknya baik. Mbak wes selesai mandi, udah selesai mandi belum lah gitu intinya. Terus pick up line-nya tuh bagus kayak nih, intinya ngobrol-ngobrol WKWK makasih ya gitu. Udah WKWK 08 berapa mbak? Ya gitu anjing.
Bagus. Itu adalah cara yang bagus untuk mendapatkan nomor orang. Jadi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba di bawahnya 08 berapa kak? Ya gitu. Bisa digunakan. Cara yang bagus sekali abang. Mantap. 08 berapa bang? Wah, 0857. Sini lu maju gua tinju. Ger. Oh. Cok. Hah. Tiba-tiba kayak jembatan Shiratal Mustaqim, gila. Buset. Awalnya gue juga ngira ini genangan air. Buset. Di mana ini, bro? Tolong sertakan informasi tempat. Ngilu banget. Ini kalau misalkan bocah ngebut ya, di jalanan begitu tiba-tiba nyungsruk. Ih, bahaya banget itu. Ih. Oh, ada sign ini kali, makanya dipasangin sign hati-hati ini. Ini kalau misalkan ini kan let's say daerahnya kayak daerah kayak daerah perkampungan gitu kan. Ini kalau misalkan ada orang yang ya kan kadang di kampung mah motor rombengan apa sih namanya, tinggal kerangka doang kan. Lampu nyala juga udah bersyukur gitu. Kalau misalkan dia nggak pakai lampu, tiba-tiba jalan kayak gitu, nyojrok gimana, bro? Ini loh, orang fokusnya sama karung. Oh, justru karung ini dimaksudkan supaya orang tidak melintasi jalur tersebut. Tapi orang pada salah fokus, kayak cuman karung. Perkaranya bukan karung dikira pocong, bukan pak. Bukan, jalannya tadi rusak. Ya. Lanjut. Aneh bener. Tembak. Dor. Tembak. Dor. Ini kan kucing. Ini kan ular ya? Bukan kucing, bukan anjing. Kenapa bisa dilatih? Kok bisa? Ini ular beneran apa orang mainan dah? Tapi kayaknya beneran dah. Jalan kok dia. Tembak. Dor. Kenapa kasihan mbaknya? Gue baru lihat lagi, sialan. Kasihan mbak-mbaknya di belakangku monyet. Oh ini. Jadi kemarin niatnya tuh di yang KDS PBS nggak bisa tayang yang part 2 itu sebenarnya pengen ada pembahasan tentang ini karena lucu banget. Dan ini masih ada sangkut pautnya sama sepatu roda. Jadi ada mbak-mbak lagi happy belajar sepatu roda, tiba-tiba jatuh, pegang bang. Nah. Terus kayaknya entah ini adanya entah itu pacarnya si cowok, tapi kasihan yang awalnya mesra-mesraan, dorong-dorongan dari belakang, ceweknya langsung kayak alah. Iya. Bapaknya langsung ngerasa bersalah. Atau ini bisa jadi ada dua. Mungkin bambanya kemudian akan tiba-tiba kayak tolong bantu aku cari mas-mas tadi gitu. Kemudian mas-masnya rela putus buat ayo sama aku aja gitu. Kemudian mereka bahagia. Ini akan menjadi sebuah video yang dikasih tahu ke anak cucu kayak this is how I met your mother gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalkan mereka tidak berlanjut, si mas-mas dan bamba baju biru ini kemudian akan ya gitu. Soalnya kelihatan banget marahnya, bro. Ini lu lihat dah. Jadi kan dia pura-pura kan pengen jatuh mbaknya. Terus ini si cewek ini tangannya tuh pegangan ke cowok. Mungkin dikiranya kayak si mbak ini kali yang pengen jatuh atau gimana ya, gue nggak tahu dah. Tapi mbak baju biru pegangan terus kayak dilempar gitu kayak.
Jangan deket-deket aku. Bro, ini sampai yaumul hisab nanti pembahasannya tidak akan selesai, bro. Yakin gua. Lagi makan, sayang aku mau seblak, ayo kita cari seblak bareng. Terus cowoknya bilang kayak, maaf sayang aku nggak bisa, aku harus kerja. Hah, ya udah aku makan sendirian. Nanti kamu makan seblak sono sama cewek yang tangan kamu pegang di sepatu roda. Tanggal segini jam segini. Oh, udah nikah, udah punya anak gitu. Ih, kamu lucu banget. Kamu mau main sepatu roda sama teman-teman kamu. Oh, jadi gitu. Sampai sekarang masih keingetan cewek yang main sepatu roda itu. Ya Allah. Di surga neraka atau apapun itu. Ceweknya lagi ngeliatin cowoknya disabit ya kan, disabet gitu. Au. Gitu. Terus ceweknya ngeliatin cowoknya lagi diem. Kok kamu bengong? Oh, masih mikirin Bamba di tempat sepatu roda itu. Ya Allah. Bang, sahabat aja bang. Bang, udah bang, lanjut aja bang. Siksaan ini tidak ada berat-beratnya bang dibandingkan siksaan pacar saya. Ini ngapa dia? Masya Allah, ada-ada aja. Mobil Pajero mebes di Bagedur. Niat mau healing. Malah pusing. Alasannya sih liburan ke pantai tapi malas turun jalan kaki. Ada-ada aja. Melihat mobil ambles, wisatawan lain turun mendatangi mobil tersebut. Mereka saling bahu-membahu untuk membantu mengeluarkan mobil tersebut dari pasir pantai. Lah, lagian iseng aja orang. Ini kenapa sih nyasar? Apa gimana dah? Maksudnya kalaupun pada akhirnya dia punya niatan untuk kayak yang saya ingin menikmati pantai tapi saya tidak ingin kaki kotor, cukup tolol kalau dipikir-pikir. Ini kalau lihat dari sejauh ini aja gue nggak tahu nih mobil bisa lewat atau enggak gitu. Kenapa tiba-tiba jauh banget kayak gitu dan miring pula? Gegayaan aja orang. Soalnya naik kuda gitu, baru bisa kayak gitu. Males boleh, bego jangan, apalagi sampai nyusahin orang. Ya. Tapi ya gue rasa itu dulu untuk KDSBBS kali ini. Mungkin kalau ada video selanjutnya akan dilanjutkan dengan TNM, dengan video-video yang sekiranya bahasan-bahasan yang sekiranya lebih spesifik. Kalau kan ini lebih mencar gitu. Semoga video ini tidak dolar kuning dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oh, harusnya bisa dong. Jangan lupa juga gue ada live setiap malam Jumat dan malam Minggu untuk menemani malam-malam lu semua. Jadi sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye.